Fatu Mekah atau pembebasan kota Mekah adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 630 Masehi, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukan melakukan usaha dari Madinah menuju Mekah dan kemudian menguasai kota Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun, sekaligus menghancurkan berhala yang diletakkan di sekitar dan di dalam Ka'bah. Proses dan penyebab terjadinya Fatu Mekah. Awal bulan Zulqaidah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama seluruh 400 sahabatnya bergerak menuju kota Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umroh. Rombongan besar tersebut membawa 70 ekor unta sebagai hewan kurban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke kota Mekah, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun perjalanan mereka terhenti di wilayah Hudaybiyah di 22 km arah kota Mekah. Di Hudaybiyah, orang-orang Quraisy menanyakan tentang keperluan Nabi Muhammad beserta rombongannya datang ke kota Mekah. Utusan Nabi menjelaskan bahwasannya mereka datang bukan dalam rangka penyerbuan, tetapi untuk menjalankan ibadah umroh, menyembelih hewan kurban, lalu setelah itu kembali ke Madinah. Namun orang-orang Quraisy menolak kedatangan Nabi Muhammad beserta para rombongannya. Melihat penolakan dari orang Quraisy, akhirnya Nabi Muhammad SAW mengutus Utsman bin Affan untuk menemui pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan mereka datang ke kota Mekah. Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah. Bahkan para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman untuk melakukan tawaf di Ka'bah tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabat. Utsman menolak tawaran tersebut. Para pemimpin Mekah tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabat. Oleh karena itu, dilakukan perundingan antara kaum muslim dan Quraisy Mekah. Nabi Muhammad memimpin langsung delegasi kaum muslim sedangkan delegasi kaum Quraisy dipimpin oleh diplomat senior mereka Suhail bin Amr. Perundingan yang berjalan alot tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang berisi 1. Gencatan senjata antara kaum muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun tidak akan ada tindakan buruk maupun permusuhan dari kedua belah pihak. Yang kedua, yaitu jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa izin keluarganya, maka dia harus dikembalikan. Dan jika ada musuh yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Yang ketiga, dibebaskan kepada seluruh klan yang ada di Arab untuk menjalin kerjasama kepada kaum muslim maupun kaum Quraisy. Yang keempat, yaitu pada tahun tersebut rombongan kaum muslim belum diperbolehkan memasuki Mekah. Pada tahun berikutnya, kaum muslim baru diizinkan masuk Mekah selama 3 hari dan hanya diperbolehkan bersenjatakan pedang tanpa hunus. Yang kelima, yaitu perjanjian antara kaum muslim dan Quraisy Mekah didasari ketulusan dan kesediaan untuk melaksanakannya tanpa penipuan dan penyelewengan. Kesepakatan tersebut dikenal sebagai perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian tersebut dibuat rangkap 2, masing-masing untuk kaum muslim dan kaum Quraisy Mekah. Isi perjanjian yang merugikan pihak kaum muslimin membuat para sahabat keberatan. Namun, Nabi Muhammad berhasil meyakinkan para sahabat bahwa perjanjian tersebut sebenarnya sangat menguntungkan bagi pihak kaum muslimin. Setelah sekitar 20 hari berada di Hudaybiyah, Nabi Muhammad dan para sahabat kembali ke Madinah. Dalam perkembangannya, seperti yang tercantum dalam isi perjanjian, 2 suku yang saling berperang yaitu suku Khuza'ah dan suku Bakar menjatuhkan pilihan mereka. Suku Khuza'ah bergabung ke kaum muslimin, sedangkan suku Bakar bergabung ke kaum Quraisy. Meskipun sepintas perjanjian Hudaybiyah merugikan kaum muslimin, namun secara diplomasi Nabi Muhammad meraih kemenangan politik melalui perjanjian tersebut. Kaum muslimin diakui eksistensinya dan Islam diakui sebagai agama resmi di Jazirah Arab. Selain itu, kaum Quraisy Mekah juga mengakui Madinah sebagai sebuah negara. Perjanjian Hudaybiyah ternyata tidak berjalan dengan semestinya. Ketika pihak Quraisy melakukan pelanggaran, suku Bakar melakukan penyergapan terhadap suku Khuza'ah di sebuah oasis. Penyergapan tersebut dibantu oleh Quraisy Mekah.
Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengambil keputusan penting, yaitu menyerbu Mekah. Sedangkan di Mekah, para pemimpin Quraisy yang menyadari pihaknya telah melakukan pelanggaran mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk melakukan diplomasi. Di Madinah, Abu Sufyan menemui Nabi Muhammad dan memberikan penjelasan panjang lebar. Namun, Nabi Muhammad tidak menghiraukan Abu Sufyan. Selain bertemu Nabi Muhammad SAW, Abu Sufyan sempat menemui Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Namun, tetap saja Abu Sufyan gagal menemukan jalan keluarnya. Tidak putus asa, Abu Sufyan pun kembali ke Mekah. Setelah bertahun-tahun, jumlah pengikut Nabi Muhammad SAW semakin besar. Kali ini pasukan muslim 10.000 pasukan muslim telah bersiap dengan persenjataan lengkap untuk menuju Mekah. Parade panjang seluruh pasukan muslim telah memulai perjalanannya ke Mekah. Kali ini pasukan muslim akan menjalankan suatu misi yang sangat menentukan, yaitu Fatu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Pada saat itu, para pemimpin Mekah, yaitu kafir Quraisy, sama sekali tidak mengetahui atau menduga kekuatan pasukan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW membagi 3 pasukannya untuk melewati jalan yang berbeda, sehingga musuh tidak dapat memperkirakan jumlah pasukan muslim. Ketika pasukan muslim memasuki Mekah, kaum Quraisy hanya bisa pasrah karena tidak mungkin melawan kekuatan sebesar itu. Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah lainnya menyerah kepada Nabi Muhammad. Setelah menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah, Nabi Muhammad mengambil keputusan yang tidak terduga dan tidak sesuai dengan tradisi bangsa Arab. Nabi Muhammad memerintahkan para pemimpin pasukannya mengucapkan Al-Yaum Yaumul Marhamah, yang artinya adalah hari ini hari kasih sayang. Nabi Muhammad mengampuni semua penduduk Mekah dan melarang pasukannya melakukan pertumpahan darah. Hari itu 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Mekah berhasil dibebaskan dari kekuasaan kaum Quraisy Mekah. Saat itu juga berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah dihancurkan. Setelah Ka'bah dibersihkan dari berbagai jenis berhala, Bilal pun diperintahkan Nabi untuk mengumandangkan azan. Setelah menaklukkan Mekah, banyak penduduk di sana sudah menyadari bahwa tidak ada jalan keselamatan kecuali Islam. Secara berbondong-bondong mereka pun menyatakan masuk dan berkumpul untuk sumpah setia berupa pembaitan melalui Nabi Muhammad SAW yang duduk di Safa. Mereka menyatakan sumpah setia kepada Nabi Muhammad untuk taat dan tunduk menurut kesanggupan. Setelah itu pula membaiat dari kalangan wanita dengan sumpah dan perintah yang sama, yakni tunduk dan patuh terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Lanjutkan pembahasan kita, yaitu penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah merupakan hal yang menentukan dan kemenangan yang besar untuk menumpas dan menghancurkan eksistensi paganisme hingga tuntas di seluruh jazirah Arab. Tahapan yang pernah dirintis setelah gencatan senjata dan perjanjian Hudaybiyah bagi kehidupan Islam benar-benar telah tuntas dan lengkap dengan adanya kemenangan yang nyata ini. Setelah itu, dimulailah tahapan baru, revolusi orang-orang Muslim secara keseluruhan dengan sistem politik, sosial, ekonomi, budaya, dan agama disesuaikan dengan syariat Islam.